Dengan mudah, jendela itu dapat kucuri. Penghuni rumah ini terlalu sembrono atau orang yang tak pernah curiga pada orang-orang semacam aku. Basran yang bersembunyi di bawah rindang pohon bunga di halaman rumah untuk mengawasi jalan, ku beri tanda agar lebih waspada. Dan aku naik jendela itu dan melangkah masuk rumah. Kamar itu gelap. Aku merasa terlindung. Dengan berjingkat, aku menuju pintu yang menghubungkan kamar lain. Rumah ini terlalu jelek rencana bangunannya. Jendela itu hanya satu-satunya, mungkin perencananya juga seorang malu. Terkutuklah dia. Dan ketika aku putar handle pintu, hai, sungguh keterlaluan sembrononya pemilik rumah ini. Pintu itu tak dikunci sama sekali. Menurut penyelidikan Basran 3 hari sebelumnya, rumah ini hanya dihuni oleh 2 orang suami istri yang belum punya anak. Syukur. Aku juga merasa ketika mereka belum punya anak, aku merasa bersyukur. Bayi adalah musuh golonganku. Perlahan pintuku buka. Sejumlah cahaya menimpaku tiba-tiba. Dan 2 suami istri itu sedang tidur pulas di bawah selimut yang tebal dan mahal harganya. Barang yang sebenarnya cukup membuatku ngiler. Lelakinya mendengkur keras sekali. Dan di meja berserakan barang-barang kecil yang cukup berharga. Dengan cepat barang-barang itu kusikat dan pindah ke saku celanaku. Jam tangan, pulpen, waker, cincin aki yang belum dipasang. Jorok sekali suami istri itu. Kamar tidur berantakan bukan main. Baju, celana panjang, jaket, kaos sport yang bos sekali dan kain bersampiran di pagar ranjang. Dengan segera barang-barang itu gulung dan bukan main. Di pojok kamar tergeletak 2 kopor. Dan ketika aku buka, kesetan lagi tadi kunci. Ternyata belum berisi pakaian wanita. Tetapi kopor yang satunya terkunci. Mungkin berisi pakaian suaminya. Setelah pakaian yang lain kumasukkan kopor yang terbuka itu, segera kujinjing keduanya. Melihat suami istri itu masih tak bergerak dari pose semula dan dengkur lelaki itu persis suara gergaji kayu. Ingin ketawa pada pasangan yang kurang hati-hati ini, tapi aku menahan diri. Ketika aku sampai di pintu kamar, suara dengkur itu mendadak berhenti. Kurang ajar, bikin kaget saja. Aku berhenti sebentar, dan ini suatu kebodohan. Lelaki itu tetap bergerak. Tiba-tiba bingung dan kehilangan akal. Cepat, tapi kopor tertutup sebelah kiri membentuk dalam pintu lebar-lebar. Prak! Suara benturan itu begitu keras, seperti ledakan bom tarik saja. Dan ketika aku berada di kamar yang gelap itu, ku dengar mereka bangun. Sekuat tenaga ku angkat diriku dengan kopor-kopor itu melewati jendela. Baru saja pantatku menggeser pinggir jendela, tiba-tiba kamar yang gelap itu menjadi terang benderang. Saat kemudian terdengar teriakan gencar yang sudah 2 kali ini ku alami. Teriakan maling yang membuatku nekat atau pengecut. Kopor-kopor yang terkutuk itu aku lepaskan
maka aku harus lari ke kanan. Teriakan suami yang terkutuk itu menghancurkan kesunyian. Malam yang tadinya seperti Jepus mendadak bangkit, mengandung ancaman. Untuk sekali lorong kampung itu gelap, sehingga sungguh merupakan dewa penolong bagiku. Kegelapan adalah penyelamatku. Dewa gelap adalah dewa para maling. Sayang juga bahwa lorong kampung itu lurus sampai di ujung. Segala yang lurus dan segala yang terbuka adalah musuh 7 turunan para maling. Teriakan-teriakan dan kegaduhan ada di belakangku. Dalam hatiku sumpah si Basran yang pasti sedang tenang-tenang bersembunyi di tebing sungai yang angker itu. Aku lari terus, menuruti lorong terus, lurus yang celaka itu. Tetapi ketika aku tiba di muka sebuah rumah mendadak pintunya membuka dan saat kemudian meledak teriakan, ini di sini, maling keparat. Lalu di sekitarku ramai luar biasa dan tuman langkah yang kacau terdengar masih di belakangku. Ketika aku toleh melihat bayangan hitam orang-orang yang memburuku, kira-kira sekitar 15 orang, 15 bayangan. Udara penuh teriakan-teriakan yang bernafsu keparat, cegat. Kalau aku terus lari, orang terkutuk itu hanya namaku saja yang akan pulang ke anak istriku. Maka ketika kulihat ada kelokan, segera aku menipu. Lorong itu ternyata lebih menguntungkan, gelap bukan main. Namun terlihat juga benda-benda yang tidak terlalu jauh. Kanan kirinya kebun-kebun melulu dengan pohon-pohon yang rimbun dan tinggi. Wah, daerah ini betul-betul surga para maling. Dewa gelap telah berkenan menolongku. Menolong putranya lepas dari buruan maut. Terpujilah dia selama-lamanya. Dewa kegelapan, aku betul-betul selamat. Selamat dari buruan maut. Orang-orang itu tak lagi melihat aku membelok. Mereka terus lari menuju lorong yang kosong itu. Teriakan-teriakan masih terdengar ganas. Aku memperlambat lariku dan mengumpulkan napas kembali. Mendadak, kulihat bayangan orang yang samar-samar di depanku. Darahku tersirat ke kepala. Naluriku mendesakku masuk ke kebun yang seperti hutan itu. Bersamaan itu terdengar lagi teriakan-teriakan masuk lorongku. Aku terperangkap. Dan di luar mauku, kakiku berkeringat dan celanaku basah berkencing. Namun segera ku kuasai diriku. Kejaran maut membuatku tiba-tiba seperti kera dan seperti terlatih. Aku memanjat sebatang pohon. Memanjat sebatang pohon. Aku naik dan terus naik. Rasanya mau aku lari sembunyi di langit yang hitam itu. Teriakan berbau di bawahku, jauh di bawah. Kilatan-kilatan lampu-lampu senter bersilangan tak henti-hentinya. Tapi aneh, segerombolan orang itu berhenti di bawah. Gaduh bukan main dan aku jadi amat heran ketika terdengar orang itu berteriak-teriak, pukul saja. Pukul! Mana ada maling mau ngaku? Mana ada maling mau ngaku? Mana ada maling mau ngaku? Pukul dulu saja bung. Dari tengah-tengah suara yang setengah putus asa, saya bukan maling. Lalu kacau balau suara dengan hantam saja Pak Ahmad. Pukul! Dan terdengar orang itu dipukuli. Ia mengaduh. Lalu kacau balau pukulan-pukulan. Kita bawa kegaduhan sih. Nanti kalau ini yang telah mengikat habis pakaianku seminggu lalu. Dan berakhir dengan gebukan yang mantap. Terdengar lolong mengaduh orang itu. Ya, inilah bangsa yang membobol rumah-rumah kita. Harus kita berikan jalan agar yang lain tahu. Pukul lagi dipukul. Kita keluar dulu ke dalam. Orang itu sudah tidak terjelas. Seseorang
menyoroti wajah orang itu dengan senter. Kepala orang itu penuh darah. Darah yang terkulai seperti onggokan ban karet. Lalu bisu sebentar. Terdengar hanya erangan, seret saja. Maling keparat, maling-maling yang lain mesti diberi ganjaran. Lalu kerumunan itu bergerak pelan, meninggalkan daerah bawah pohon. Ketika sampai di lorong yang lurus itu, jumlah orang makin banyak. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Suara yang terdengar masih ganas dan menakutkan. Orang-orang itu berhenti di sana. Ada yang memukul lagi, tetapi sudah itu tak terdengar lagi suara yang pilu itu. Seluruh tubuhku berkeringat dan dahan yang kupegang terasa basah. Kakiku gemetaran. Kegaduhan berkerumun masih bergebalau di lorong itu. Ketika tiba-tiba saya terdengar percakapan di bawah pohonku. Bagaimana kita habis saja? Soalnya saya sampai hati dia disiksa begitu. Ia sudah terlalu payah. Paling-paling nanti pagi dia sudah mati. Sulit menghindari penghakiman semacam ini. Sebulan ini saja sudah ada rumah kemasukan maling. Kita bisa mengerti kemarahan kampung ini. Siapa yang kemasukan malam ini? Rumah Sailan. Apa saja yang terbawa katanya. Kata Sailan buah kopornya. Tetapi kopor-kopor itu ditinggalkan di bawah jendela. Lalu kopor yang dibawa maling ini kopor siapa? Dia membawa kopor. Ya, tadi di sini. Salah seorang mencari-cari dengan senter itu. Gila, mungkin ini kekeliruan lagi seperti terjadi di kampung. Di kampung Meniran 2 bulan yang lalu, seorang gelandangan dihantam sampai mati dituduh maling. Coba kita bongkar dulu kopor itu. Memang kopor-kopor itu dijumpai baru saja. Salah seorang membuka kopor, sedang yang satu lagi menyenter. Ada surat-surat di sini. Kita betul-betul keliru. 2 orang itu bisu sejenak. Dia orang dari Banyuwangi. Namanya Kevin. Tiba-tiba datang lagi orang di lorong sana. Senter dinyalakan berselang. Mas Kopral itu, hey Dick, maling itu mati mas. Ya, kita mungkin keliru Dick. Keliru bagaimana? Mereka berkerumun. Orang itu bernama Kevin dari Banyuwangi. Ini ada surat keterangannya yang kami bangkat dari kopornya tadi. Remin, betul dari Banyuwangi mas. Itu saudara Pak Modin yang kemarin dikatakan pada saya akan mengunjunginya. Dia belum pernah ke kota ini. Di atas pohon aku makin gemetaran. Badanku lemas. Kalau aku terjatuh, mungkin aku akan dicacah-cacah oleh penduduk kampung yang tentu saja 2 kali lipat ganasnya setelah mengetahui kekeliruan mereka. Kira-kira jam 5 pagi aku turun. Setelah semua orang pergi ke rumah Pak Modin yang rumahnya jauh di ujung kampung dan melupakan aku. Aku bisa melihat semua ini dengan jelas dari pohon penyelamatan. Semua jin kegelapan dan dewa maling telah berhasil menyelamatkan salah seorang putranya dari maut. Pujiku selalu bagi para jin.